Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hitsnaiti Zaidin Kulusna. Sekarang saya bertugas di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan sedang melakukan pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara menganalisis isu yang terkait di instansi pemerintah dan bagaimana cara kita untuk bisa menemukan solusinya. Dalam konteks ini, saya akan membahas terkait isu yang ada di instansi saya, yaitu di Dinas Sosial. Saya bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di bidang perlindungan jaminan sosial di seksi perlindungan sosial korban bencana. Kemudian di agenda ketiga di Lasar ini membahas mengenai kedudukan dan peran ASN di Lateng TNI yang mencakup 3 hal, yaitu manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Kemudian isu di bidang kebencanaan sendiri yang saat ini sudah saya rasakan selama 8 bulan saya bekerja. Pertama yaitu adanya lamanya penyaluran bantuan sosial terkait bencana, terutama pada tahap pra-bencana dan pasca bencana. Hal ini tidak berhubungan dengan pada saat tanggap darurat bencana, karena yang ditekankan di sini adalah tahap pra-bencana di mana untuk pencegahan bencana tersebut dan pasca bencana bagaimana pemulihan dari korban bencana tersebut. Kemudian yang kedua yaitu logistik yang minim untuk memenuhi kebutuhan korban bencana, padahal di wilayah Jawa Barat ini tinggi sekali tingkat kejadian bencana. Kemudian yang ketiga, belum adanya sinergisitas antar instansi dalam penanganan bencana secara terintegrasi. Seperti yang kita tahu, dalam penanganan bencana tidak bisa sendiri dan membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Kemudian dari isu-isu tersebut, saya melakukan analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth dari ketiga isu tersebut. Dan diperoleh bahwa isu yang lebih urgent, serius, dan pertumbuhannya sangat cepat, yaitu lamanya penyaluran bantuan sosial terkait bencana, terutama pada tahap pra-bencana dan pasca bencana. Hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, hajat hidup dari korban bencana, hajat hidup dari korban bencana itu sendiri, dan kehidupan sosial mereka gitu. Terus kemudian isu tersebut masuk ke dalam bidang pelayanan publik. Seperti yang kita tahu, di bencana itu ada tahap pra-bencana, bencana, dan pasca bencana. Pada isu ini kita berfokus kepada bantuan di saat pra-bencana dan pasca bencana. Antara lain ada bantuan bahan bangunan rumah, bantuan alat dapur, santunan kematian, bantuan penguatan kearifan lokal, dan bantuan pembentukan kampung kesejahteraan sosial. Untuk poin keempat dan poin kelima ini itu terkait dengan bencana sosial, karena bencana itu tidak hanya bencana alam namun juga terdapat bencana sosial dan termasuk ke dalam tahap pra-bencana atau pencegahan terjadinya bencana sosial di suatu wilayah. Kemudian analisis penyebab kenapa penyaluran bantuan terutama pada pra dan pasca bencana itu sangat lama penyalurannya, diterima oleh masyarakatnya itu sangat lama. Itu kenapa? Ada empat aspek yang bisa kita analisis. Pertama yaitu dari lingkungan, dari skills, dari sistemnya, dan dari suppliernya. Dari lingkungannya adanya kurang informasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat yang pasif. Masyarakat yang pasif tidak mencari informasi dan informasi juga tidak datang kepada masyarakat seperti itu. Kemudian skill, pelayanan yang kurang fleksibel, ASN daerah yang kurang tanggap dalam melakukan penanganan bencana. Kemudian sistem yang tidak mudah dijangkau oleh masyarakat, birokrasi yang terlalu panjang dari kecamatan sampai ke kementerian atau sampai ke provinsi itu melalui birokrasi yang sangat panjang dan melalui pihak-pihak yang sangat banyak, sehingga hal itu akan memperpanjang alur penyaluran bantuan. Kemudian informasi yang kurang luas dan masyarakat yang tidak punya akses untuk memantau pengajuan bantuan mereka itu sudah sampai di mana sih. Kemudian dari penyebab-penyebab tersebut kita dapat menganalisis penyebab utamanya, yaitu informasi yang kurang luas sehingga tidak sampai kepada masyarakat dan birokrasi yang terlalu panjang sehingga pengajuan dari masyarakat akan sangat lama untuk ditindaklanjuti sehingga akan menyebabkan
mereka mendapatkan bantuan juga akan menjadi sangat lama. Kemudian apa solusi yang bisa kita tawarkan? Pertama, terkait kurang luasnya informasi itu ada masifkan informasi melalui media sosial, baik instansi maupun pejabat pemerintah yang memiliki jumlah follower banyak. Kemudian masifkan informasi secara interaktif di website instansi. Terus ada kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah desa, itu bagi masyarakat-masyarakat yang tidak melek dengan media sosial. Dan yang terakhir, kerjasama dengan penerima PKH yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi informan utama untuk masyarakat. Kemudian, terkait birokrasi yang terlalu panjang, bisa kita membuat sebuah website pemerintah khusus untuk pembuatan pendaftaran atau pengajuan bantuan sosial bencana secara mandiri oleh masyarakat, sehingga tidak perlu masyarakat pergi ke kelurahan, kecamatan, kemudian menunggu berkas itu sampai ke kabupaten, ke provinsi, dan sampai ke kementerian, sehingga itu akan menyebabkan sangat lamanya proses pencairan bantuan kepada masyarakat. Yang kedua, website ini harus bisa diupdate oleh petugas dan dapat diketahui oleh masyarakat sampai di mana berkas pengajuan bantuan mereka sudah diajukan, apakah sampai di kabupaten atau di provinsi atau sudah di ACC oleh kementerian. Baik, cukup di situ sampai di sana saja. Analisis permasalahan yang ada di instansi saya, mungkin itu hanya satu permasalahan yang saya bahas di sini dan sudah kita analisis bersama dan ditemukan rekomendasi solusinya. Semoga dapat lebih baik untuk di masa kedepannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.